Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 3 Juli 2025. Hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Santo Thomas atau juga disebut Didimus masuk dalam bilangan kelompok 12 Rasul Tuhan. Thomas lahir di Galilea dan bekerja sebagai nelayan pembantu. Rasul Thomas dikenal sebagai rasul yang polos, spontan, sekaligus pemberani. Sikap polos dan spontannya nampak dalam firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Ketika ia berkata, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. Namun dari pernyataan ini lahirlah sebuah pengakuan iman yang penuh penyembahan. Santo Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Menurut tradisi, Santo Thomas bermisi ke Syria, Armenia, Persia, sampai ke India. Ia wafat di Malaipur, Madras pada 3 Juli tahun 72. Rasul Thomas wafat dengan ditusuk tombak dan relikuinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Istimewa sekali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Rasanya pasti sebel ketika sudah menyiapkan materi sebaik-baiknya, semangat dalam membawakan dan menyampaikannya, tetapi audiensnya seperti cuek, tidak menghiraukan. Saya pernah dalam memberikan rekoleksi anak-anak remaja, rekoleksi komper, saya memperhatikan ada anak yang nampaknya ogah-ogahan dalam mengikuti rekoleksi persiapan komuni pertama ini. Ia asik main handphone sendiri, habis itu tidur, bangun terus bengong. Oh. Sungguh remaja kosong. Namun dalam wawancara sebelum menerima komuni pertama, saya yang akhirnya bertobat. Ia mengatakan kepada saya sambil menangis bahwa ia ini kesepian. Orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya masing-masing. Dan orang tuanya selalu ribut di rumah. Sehingga anak ini merasa defisit afeksi,
kurang diperhatikan, kurang dikasihi dan dicintai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui anak ini saya akhirnya sadar kalau cara orang bersikap dipengaruhi juga dengan pengalaman yang ada di rumah. Apa yang dialami di rumah, itulah yang akan diekspresikan di luar rumah. Sahabat setia Gowori, Thomas pernah merasa putus harapan dan hancur ketika Yesus guru yang diikutinya wafat di atas kayu salib. Pengalaman pahit ini membuat Thomas menjadi pribadi yang pesimis dan skeptis terhadap pemberitaan kebangkitan Tuhan. Maka ia berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali, aku tidak akan percaya." Pengalaman ditinggal oleh guru yang terkasih membuat Thomas gagal move on. Maka ia menyaksikan berita dari para rasul yang lain yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Syukurlah, Yesus kembali menampakkan diri di hadapan para rasul dan kini Thomas hadir bersama-sama dengan para rasul yang lain. Setelah Yesus menyapa para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia selanjutnya berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas tanpa perlu menaruh tangan dan mencucukkan jarinya, ia tersungkur dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pernyataan Thomas ini dahsyat karena menegaskan siapa Yesus yang sejati. Bahwa dia adalah Allah. Kalau Yesus bukan Allah, tentu ia sudah mengatakan kepada Thomas, "Tom, jangan seperti itu menyanjung saya, itu namanya menghujat." Atau mungkin Yesus berkata, "Saya bukan Allah, Tom, kamu jangan salah kira." Namun jawaban Yesus justru mengafirmasi, meneguhkan apa yang dinyatakan oleh Thomas. Yesus malah berkata, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kadang peristiwa pahit dalam hidup membuat kita sukar untuk melihat karya baik Tuhan. Maka tetaplah beriman dan setia. Karena kita berada di tangan yang benar, di tangan Allah yang akan menuntun dan membawa kita pada keselamatan abadi. Jangan lagi menyaksikan karya baik Tuhan. Setia dan percayalah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.